Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Britama Purnomo, NRP 50612510339 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan tentang buku pada bab 13 yang bernama topik erosi atau mass hosting. Sebelumnya, pada dasarnya erosi massal terjadi ketika gaya geser komponen gravitasi yang menarik material ke bawah lereng lebih besar daripada kekuatan gesernya. Itu merupakan kemampuan dari tanah atau batu untuk tetap di tempatnya. Kekuatan geser ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kohensi atau ikatan antar butiran, lalu gesekan antar partikel, jumlah air dan tanah, serta akar tanaman yang menahan tanah. Lalu peran air ini sangat penting. Jadi air ini faktor yang paling berpengaruh dalam erosi massal. Nah, menariknya air ini bisa meningkatkan stabilitas, tetapi juga bisa memicu longsor. Salah satu contohnya, jumlah air sedikit itu memberikan tekanan permukaan yang membuat butiran tanah saling menempel, dan seterusnya tanahnya itu bisa menjadi lebih kuat. Lalu air yang sangat berlebihan, itu menambah berat dari massa tanahnya, lalu meningkatkan tekanan pori-porinya dan mengurangi gaya geseknya. Nah, butiran tanah itu mudah bergerak dan tanah berubah menjadi massa cair yang tidak stabil. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor pengendalian erosi massal. Ada beberapa faktor yang mengontrol stabilitas lereng, itu meliputi beberapa hal, yaitu kemiringan lereng yang biasanya kita sebut semakin curam, gaya geser semakin besar. Lalu relief. Perbedaan ketinggian dari puncak ke dasar lereng, relief besar memberikan ruang percepatan material. Lalu material batuan atau tanah, bidang lemah seperti pelapisan, foliasi atau retakan sangat menemukan jalur longsoran. Lalu air sebagai pelumas maupun berat, vegetasi, akar meningkatkan kekuatan geser. Iklim dingin memicu pembekuan pencairan, iklim kering mempermudah lumpur setelah hujan mendadak. Pemicu itu gempa bumi, hujan lebat, pengendalian lereng, hingga penyiraman air berlebihan dapat memicu pergerakan tiba-tiba. Nah, lalu jenis-jenis erosi massal. 1. Pergerakan lambat. Creep merayap. Jadi creep ini adalah pergerakan tanah yang paling lambat, bahkan kurang dari 1 cm per tahunnya. Tidak terlihat langsung, tetapi indikatornya itu terlihat jelas. Contohnya itu kayak pohon miring namun tumbuh melengkung ke atas, tiang listrik atau pagar yang mulai membengkok, lalu dinding rumah ada kayak retakan-retakan. Selanjutnya jenis massal yang kedua, yaitu aliran tanah dan aliran material. Aliran tanah biasanya kita sebut earth flow, bergerak seperti fluida kental, biasanya terjadi pada tanah berbutir, halus dan jenuh air. Bagian lereng bisa mengalami pergeseran rotalisasi, sementara bagian bawah